Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Evan Nugroho SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori Osgood dan Scram. Next. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu Fenty Fatin Marisa dengan dikandung belakang 007. Yang kedua, Aisyah Putri Farah Eka Nadia Paramita dengan dikandung belakang 011. Yang ketiga, Dewi Anita Sari dengan dikandung belakang 024. Yang keempat, Rini Dwi Ihmawati dengan dikandung belakang 033. Yang kelima, Frestika Aulia Rahmadani dengan dikandung belakang 036. Dan yang terakhir, Firsta Hanania Maida dengan dikandung belakang 052. Next. Baik, yang pertama yaitu latar belakang teori menurut Osgood dan Scram. Model komunikasi Scram diadaptasi dari teori yang dikemukakan oleh Ryan Osgood. Karenanya, model komunikasi ini disebut dengan model komunikasi Osgood dan Scram. Model komunikasi Scram dikenalkan oleh Wilbur Scram pada tahun 1954. Ia menggambarkan proses komunikasi berlangsung secara dua arah, baik pengirim pesan atau penerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Pesan dikirimkan setelah proses encoding karena pengirim pesan juga disebut dengan encoder. Sementara itu, penerima pesan atau receiver disebut juga dengan decoder karena pesan yang telah di-encode oleh pengirim pesan kemudian mengalami proses decoding yang dilakukan oleh penerima pesan atau receiver. Osgood mengganti model komunikasi linear dengan model proses komunikasi sirkular dan Scrum menambahkan konsep field of experience ke dalamnya. Yang dimaksud dengan field of experience adalah hal-hal yang mempengaruhi pemahaman dan menginterpretasi pesan yang umumnya meliputi budaya, latar belakang budaya, kepercayaan, pengalaman, nilai-nilai, dan peraturan. Tujuan utama teori Osgood dan Scrum adalah untuk menekankan perilaku pelaku-pelaku utama dalam proses komunikasi. Next. Selanjutnya ada 3 unsur komunikasi menurut Scrum. Yang pertama ada sumber atau source. Sumber atau source ini bisa berbentuk individu seperti berbicara, menulis, menggambar, ataupun suatu organisasi komunikasi seperti surat kabar, penerbit, stasiun TV, atau studio film. Yang kedua, ada pesan atau message. Pesan atau message ini bisa berbentuk verbal atau non-verbal atau setiap tanda yang dapat ditafsirkan seperti berbentuk tinta pada kertas, gelombang di udara, dan impuls dalam arus listrik. Yang ketiga ada sasaran atau destination. Sasaran atau destination ini berbentuk individu, seperti individu yang mendengarkan, menonton, membaca, ataupun anggota suatu kelompok seperti kelompok diskusi dan halayak pendengar ceramah. Catatan, model Scrum dikenal dengan istilah umpan balik atau feedback yang memainkan peran penting dalam komunikasi. Shra membuat serangkai model komunikasi dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana pada tahun 1954. Lalu model yang lebih rumit memperhitungkan pengalaman dari dua individu yang mencoba berkomunikasi hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Model yang pertama ini mirip dengan model komunikasi Shannon and Weaver. Pada model ini ditekankan bahwa komunikasi merupakan proses yang memiliki tujuan untuk membangun kesamaan antar sumber dengan penerima. Shra menggunakan elemen sumber serta sasaran dengan menggunakan encoder atau alat penyandi dan decoder atau alat penyandi balik. Dalam model ini, source atau sumber dapat berasal dari individu atau organisasi yang sasaran atau destinasinya adalah pihak lain kepada siapa sinyal itu ditujukan. Dalam komunikasi antar manusia, source and decoder merupakan satu orang, sedangkan encoder dan destination merupakan tujuan pada sisi lain. Dalam komunikasi lewat radio, encoder dapat berupa mikrofon dan decoder adalah earphone. Next. Model kedua yaitu Model kedua dalam komunikasi Scrum ini menjelaskan bahwa pengirim pesan memberikan informasi kepada penerima pesan. Penerima pesan kemudian menafsirkan pesan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan umpan balik yang diberikan kepada pengirim pesan. Teori Scrum memperkenalkan konsep baru komunikasi yaitu Field of Experience. Bidang pengalaman Field of Experience ini merupakan konsep utama.
konteks hubungan atau konteks the real of relationship, konteks lingkungan sosial yang mempengaruhi bidang referensi, penggunaan metafora, serta modal mental. Field of experience ini merujuk pada kesamaan latar belakang dan pengalaman, seperti kesamaan bahasa dan kultur antara pengirim dan penerima pesan. Bila kedua lingkaran ini memiliki wilayah bersama yang besar, maka komunikasi akan mudah dilakukan. Selanjutnya model ketiga. Pada model ini digambarkan bahwa komunikasi adalah interaksi dua pihak yang melakukan fungsi encoder atau menyandi, interpreter menafsirkan, decoder atau menyandi balik, mentransmisikan dan menerima sinyal dengan adanya umpan balik, pesan atau message, serta lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagi informasi. Dalam model ini, Schramm yang bekerja sama dengan Osgood sehingga dikenal dengan Circular Osgood and Schramm yang menjelaskan bahwa pada proses komunikasi dapat berperan sebagai encoder dan decoder yang akan menyandi balik tanda-tanda yang ada di sekitar. Memberi kode dapat disebut dengan channel, sedangkan pada proses pengembalian pesan disebut dengan umpan balik atau feedback yang berperan penting dalam komunikasi. Karena itu, memberitahu kita bagaimana pesan yang kita tafsirkan baik dalam bentuk kata-kata sebagai jawaban, anggukan kepala, gilingan kepala, salah satu alis yang dinaikkan, dan sebagainya. Begitu juga dalam surat membaca di media cetak seperti surat kabar. Surat membaca ditujukan kepada redaksi sebagai protes atas editorial yang ditulis pada surat kabar tersebut ataupun tepuk tangan pendengar ceramah. Next. Selanjutnya ada interaksi dan konteks. Model komunikasi Osgood dan Schramm menekankan interaksi dan konteks dalam komunikasi sebagai proses dinamis dan interaktif. Dalam model ini, komunikasi melibatkan pengirim dan penerima dalam siklus pengiriman pesan dan umpan balik. Umpan balik membantu pengirim memahami apakah pesan telah dipahami yang dapat mempengaruhi cara penyampaiannya di masa depan. Kontak lingkungan, situasi, dan latar belakang budaya mempengaruhi pemahaman pesan. Selain itu, gangguan fisik, psikologi, atau semantik bisa menghalangi pemahaman. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah hubungan saling mempengaruhi di mana makna dibangun dari interaksi dan konteks. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model komunikasi Osgood and Schramm. Kelebihannya yaitu komunikasi sirkular. Komunikasi sirkular yaitu model komunikasi yang menunjukkan bahwa pesan dapat berjalan dua arah. Kemudian pengirim dan penerima selalu aktif memberikan pesan. Kemudian adanya konsep umpan balik. Konsep umpan balik ini memudahkan bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan diinterpretasi dengan baik oleh penerima pesan. Selanjutnya bersifat dinamis dan selalu berubah, dan adanya konsep field of experience yang merupakan efek psikologis yang dapat membantu untuk memahami proses komunikasi. Kekurangannya yaitu pesan dapat ditafsirkan secara berbeda, kemudian tidak cocok untuk diterapkan dalam proses komunikasi yang sangat kompleks. Selanjutnya, umpan balik bersifat tidak langsung dan lambat, dan hanya terdapat dua sumber utama yang berkomunikasi. Selanjutnya ada implementasi teori Osgood dan Schramm. Teori Osgood dan Schramm tentang komunikasi berfokus pada model sirkular yang menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah, di mana pengirim dan penerima pesan secara bergantian berperan sebagai encoder, interpreter, dan decoder, yang melibatkan umpan balik atau feedback untuk memastikan pemahaman yang efektif. Dalam konteks komunikasi kesehatan, teori Osgood dan Schramm dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti yang pertama, penyebaran informasi melalui sosial media, iklan, atau brosur. Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menginterpretasikan dan meresponsnya. Misalnya dengan bertanya kepada tenaga medis atau menyebarkan informasi lebih lanjut. Yang kedua, konsultasi dokter dan pasien terkait penyakit dan pengobatan. Pasien memberikan respon atau bertanya untuk memastikan pemahaman mereka. Yang terakhir, penyuluhan oleh tenaga kesehatan di sekolah atau desa. Model sirkular memungkinkan penyuluh menerima masukan dari peserta, menyesuaikan strategi komunikasi, dan menjawab pertanyaan langsung, sehingga menciptakan interaksi yang lebih efektif. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Teori Osgood dan Schramm menyimpulkan bahwa komunikasi adalah proses sirkular dua arah.
di mana setiap orang berperan sebagai pengirim dan penerima pesan secara bersamaan. Keberhasilan komunikasi bergantung pada encoding, decoding, interpretasi pesan yang tepat, umpan balik, serta latar belakang dan konteks yang mempengaruhi pemahaman. Intinya, komunikasi yang efektif terjadi saat ada kesamaan interpretasi antara pengirim dan penerima. Baik, cukup sekian presentasi teori Osgood dan Scram dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan baik tutur kata maupun tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.